karena Ibu kan cukup atensi di sana ya. Sebetulnya permasalahan yang paling mendasar di Bogor itu apa? Kemudian kebijakan apa yang menurut Ibu harus lebih disupport lagi agar supaya dapat menjadi solusi permasalahan itu? Sebenarnya sebagai kota tentunya permasalahannya memang tipikal kota ya. Jadi antara lain kalau kita bisa lihat sendiri sebenarnya ada juga masalah transportasi. Tapi kita juga mengetahui sebenarnya selain itu sebenarnya ada masalah sosial ekonomi, masalah kesempatan ekonomi, di mana sebenarnya warga Kota Bogor sendiri itu banyak sekali harus berkompetisi dengan pendatang dari luar daripada Kota Bogor. Jadi maksudnya bahkan banyak sekali yang mencari peluang itu sebenarnya dari Kabupaten Bogor atau dari tempat lain ya. Jadi memang sosial ekonomi itu menjadi penting. Tapi kenapa saya tetap memilih 3 topik utama, yaitu adalah masalah pinjol dan juga masalah keterwakilan perempuan dan juga masalah makanan bergizi, adalah karena kita ini memang harus pada fokus kepada masalah pembangunan daripada manusianya dan pemberdayaan daripada manusia, dan tidak tergantung saja kepada gender. Dan juga untuk maksudnya dalam arti kita juga harus memastikan keterwakilan daripada perempuan. Jadi intinya adalah masalah ini tentunya kompleks sebagai kota, tetapi yang pertama dan utama adalah pembangunan daripada sumber daya manusianya, dan juga supaya tidak terjerat dengan masalah-masalah ekonomi sesuai dengan akibat masalah pinjol dan segala macam dan judi online. Bu, yang jadi masalah kan pemimpin perempuan belum diterima Bu di Bogor, Bu. Nanti Ibu gimana caranya Bu untuk menarik perhatian para pemilih perempuan tersebut? Ya, intinya adalah tentunya kalau tidak biasa makanya menjadi asing ya. Makanya kita harus selalu berusaha mengenai ini supaya kita diterima. Karena ini hanya masalahnya mereka ada semacam tradisi ya, di mana perempuan tidak ada di situ. Jadi menurut saya adalah, saya rasa 2024 di Kota Bogor khususnya saya punya feeling kayaknya perempuan akan lebih berperan gitu ya, karena kita udah bisa lihat ada koalisi pun sudah memperhatikan pentingnya perempuan, dan saya anggap itu hal yang sangat positif. Dan sebenarnya itu perkembangan yang mungkin terjadi karena Kota Bogor relatif lebih kecil gitu ya, tapi ini menjadi pilot project juga, kita bisa lihat apakah akhirnya terpilih atau tidak. Tapi kalau kita tidak berusaha kita nggak tahu, jadi kita harus berusaha. Bu, terkait kondisi balik lagi ke makan siang, makan bergizi gratis ini Bu, Ibu sebagai keterwakilan perempuan, kira-kira program dari Bapak Prabowo ini kira-kira mewakili keterwakilan perempuan atau tidak, dan ada nggak kira-kira kisi-kisi dari Ibu itu masukan kepada Presiden terpilih ini harus seperti apa untuk melengkapi program ini? Tentunya adalah menurut saya program ini sangat pro perempuan, tidak saja pro ibu hamil, tetapi juga pro daripada sebenarnya juga gadis-gadis kecil dan anak-anak kecil perempuan yang akan hari. Jadi ada dengan sendirinya adalah kalau kita bicara tentang perbaikan gizi itu udah pasti baik sekali untuk manusia pada umumnya, tapi khususnya bagi perempuan. Dan intinya adalah kisi-kisi yang ada adalah tentunya adalah menurut saya adalah Pak Prabowo sudah melakukan studi yang cukup lengkap dan juga banyak masukan-masukan, sehingga menurut saya adalah sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita memang benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik, memastikan tidak ada masalah-masalah juga daripada masalah misalnya penyiapan dari makanan itu sendiri jangan sampai menimbulkan penyakit misalnya, atau bagaimana daripada higienisnya dan segala macam, dan juga bagaimana program ini memang memberdayakan ekonomi lokal gitu. Jadi kalau menurut saya sejauh itu diperhatikan, menurut saya ini win-win ya bagi semua. Artinya proses pendistribusiannya, produsennya dibuat dari wilayah setempat gitu Bu? Menurut saya akan lebih bijak seperti itu, karena harusnya memang harus mengutamakan seperti itu. Tapi mungkin di awal-awalnya memang bisa bertahap ya. Dalam arti tentunya adalah di awal yang penting jalan dulu. Tapi dalam berikutnya itu harus menjadi suatu program yang merasa dimiliki untuk oleh dan bagi kepentingan warga lokal seperti itu. Tapi merupakan program pemerintah pusat, dan memang menurut saya pemerintah daerah harus menjadi mitra daripada pemerintah pusat agar program ini berhasil. Anggaran dikelola oleh Badan Gizi yang kemudian nanti distribusinya kepada unit pelaksana di masing-masing daerah itu. Nah, sejauh ini masih belum terpikirkan apakah nanti akan ada harus melibatkan gimana belum perlu aneka macam hibah atau apapun lain dari luar dari pemerintah. Kalau soal wilayah, base-nya apa? Pemilihan wilayah yang didahulukan, kan ini nggak serentak kan saya Indonesia. Kira-kira menurut Bapak apa base-nya? Apakah stunting? Yang sudah
daerah stunting itu salah satu yang akan menjadi rujukan, karena itu akan sekaligus juga kombinasi ya, dan terutama ini bagian dari program ibu bantuan gizi untuk ibu hamil itu. Sasarannya itu adalah di daerah-daerah yang di situ tingkat prevalensi stuntingnya tinggi, yang akan dipilih. Tapi kalau untuk anak sekolah itu tidak membedakan, jadi sepanjang di situ dalam jangkauan unit pelaksana, maka di situ yang akan menerima program itu akan dilaksanakan. Dan cakupannya itu sekolah-sekolah yang setidaknya itu berapa ya, 3.000 siswa gitu di dalam satu radius tertentu yang dalam jangkauan unit pelaksana di tingkat lapangan itu yang tidak akan difokuskan di sana. Bapak sudah punya kajian Pak, kena wilayah-wilayah mana aja? Ya, kira-kira sangat perlu urgent kan? Kalau stunting itu salah satunya nomor 1 Sulawesi Tengah itu kalau nggak salah. Nah, kalau soal stunting itu sudah ada dari sumbernya itu adalah dari survei kesehatan Indonesia. Jadi kita menimbangnya itu adalah prevalensi stunting dari sisi persentase yang tinggi itu bisa lebih tinggi misalnya di Sulawesi Barat dibandingkan di Jawa. Tapi dari sisi jumlah absolut itu tentu saja mayoritas ada di Jawa karena populasi Jawa paling banyak. Nah, pendekatan itu yang kami nanti akan dilakukan, jadi bersama dengan penanganan untuk stunting, ini juga program bantuan gizi untuk ibu hamil, dan kemudian juga program makan bergizi untuk anak sekolah itu. Jadi sudah terpetakan kalau untuk dihubungkan dengan soal prevalensi stunting di setiap daerah. Survei yang dilakukan oleh partai politik itu kan sudah berlangsung ya, dan itu dilakukan oleh lembaga survei yang mendapatkan legitimasi dari partai politik itu sendiri. Tapi kami ini katakanlah tidak dari partai politik, tapi dari independen untuk kemudian mengecek kembali hasil-hasil temuan dari lembaga survei partai politik apakah menjadi. Tapi juga kami menambahkan terkait dengan pemberian makanan gratis ini yang bergizi, tentu saja kami juga cek karena isu ini kan sudah menjadi isu dari pemerintah terpilih ya, presiden terpilih, sehingga kami juga perlu ngecek apakah ada dukungan publik. Ternyata tadi disebutkan 69% itu di Kota Bogor, desa link kami 600 responden menyatakan perlu pemberian makanan bergizi terhadap pertama anak, kedua. Ini yang poin temuan kita tadi menambahkan, mengkonfirmasi hasil temuan survei dari lembaga survei pada politik. Yang kedua juga menambahkan isu terkait pemberian makanan bergizi. Kenapa dipilih Kota Bogor? Kenapa nggak dipilih? Pertama ini kan samplingnya kan nggak begitu besar ya, seperti dan kemudian mudah nomor 1 minggu 2 minggu kita bisa menampilkan hasil survei karena ini bermanfaat bagi partai politik yang tentu saja tanggal 27 nanti mendaftarkan pasangan calon ya. Sehingga kemudian mereka bisa mengkonfirmasi isu yang menarik disampaikan oleh publik adalah isu terkait dengan pemberian makanan gratis, dan ini menjadi bahan kampanye juga ketika masa kampanye Agustus. Beliau banyak deliver soal makanan bergizi yang pertama, yang kedua juga melakukan pemberian makanan bergizi di Kota Bogor. Kebetulan kami dari Rumah Demokrasi dengan teman-teman melakukan penelitian, mengambil sampel 604 responden di sana dari total populasi, dan kemudian juga mencoba untuk mengecek terkait apakah kampanye atau kemudian apa yang disampaikan oleh calon presiden yang menjadi presiden yang akan dilantik tentang kampanye makan siang gratis yang kemudian menjadi pemberian makanan bergizi gratis itu kemudian dapat respon atau tidak. Kami mengangkat ini karena dalam perencanaan usaha Bappenas atau misalnya di dasar melakukan percobaan tentu saja harus berdasarkan evidence base. Karena kalau di dunia akademis evidence base itu menjadi penting untuk kemudian ini ternyata publik menerima dan membutuhkan, kira-kira itu. Jadi saya akan menyampaikan pertama, Amri dah kirim, Mas Amri itu ada ya, WA belum terima sayanya. Oke. Jadi responden yang kami ambil 604, kemudian berdasarkan hitungan
generator yang kami lakukan. Yang kedua, diambil secara stratified random sampling dari 6 kecamatan di Kota Bogor. Itu kemudian unit terkecil yang kita ambil adalah RW. Setiap RW kami ambil dari 30, kemudian 2 RW diambil. Setiap RW kami ambil itu 10, jadi total 604 dari sekitar 620, karena penolakan sekitar 14-an menolak untuk diwawancara. Karena alasannya berbagai macam, diantaranya misalkan tidak berminat terhadap program tersebut dan seterusnya, sehingga kemudian kami tidak bisa mengakses. Yang kedua, dari 30 yang kami ambil sampel tadi kali 2, kemudian kami dapat 604, itu kami distribusikan laki-laki dan perempuan juga hampir sama proporsinya. Yang ketiga, tentu saja kami harus sampaikan hasil dari penelitian kami, nanti kami bagikan rilisnya, tadi kalau nggak salah dibagikan. Jadi kira-kira lebih dari separuh, 69% warga Kota Bogor yang kami ambil sampelnya itu menyatakan bahwa pemberian makanan gratis bergizi itu sangat diperlukan. Tetapi ada penolakan juga dari 69% itu yang mendukung, itu yang kemudian menganggap tidak perlu 17,9%. Ini catatan buat Kak Amin nanti. Dan kemudian 11,9% itu kemudian ragu-ragu apakah ini bermanfaat atau tidak buat masyarakat. Nah, tentu saja kami punya tingkat kepercayaan atau error yang kami lakukan itu adalah sekitar 4%, atau confidence itu di 96%. Tampak terlihat dan menyampaikan kampanye terkait muatan lokal dalam pemberian makanan bergizi. Itu kita temukan, dan kemudian yang tidak terpapar misalkan hanya di Kecamatan Bogor Tengah terkait informasi adanya pemberian makanan bergizi. Itu catatan kami, nanti kami berikan hasil penelitian kami dengan kemudian sampling yang cukup. Kalau diuji siapapun, insya Allah Rumah Demokrasi menyatakan bahwa ini akan sama. Kira-kira berapa lagi pada sekarang ini kan banyak survei yang kedua. Pertama banyak dilakukan pada bulan Mei dan terakhir itu pada bulan Agustus. Itu adalah pengantaran saya, dan saya harus mengarah kepada Kang Ami Al-Fahmi sebelah kanan saya, merespon hasil penelitian bahwa ternyata publik di Kota Bogor itu lebih dari separuhnya menginginkan ada pemberian makan gratis. Satu, nanti kepada anak-anak, yang kedua terhadap ibu-ibu hamil. Nah, itu saya butuh responnya, karena ini evidence base yang kemudian kalau diuji lagi hasilnya akan mungkin sama. Demikian pengantar saya. Silakan Kang Ami untuk kemudian menyampaikan pada Ibu nanti ya. Ya, terima kasih Bang Ramadan. Yang pertama gini, bahwa riset-riset yang dimaksudkan untuk mendukung kebijakan itu amat sangat penting dan diperlukan dalam konteks untuk memastikan bahwa setiap program yang akan dilaksanakan itu memang berbasis bukti. Kita selalu menyebutnya itu from research to policy, dari riset menuju kebijakan. Dan itu akan memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap program, dan apa yang nanti kemudian punya implikasi pada penganggaran itu betul-betul valid berdasarkan pada aspirasi masyarakat atau kehendak atau apa yang diinginkan oleh masyarakat luas. Itu menjadi sangat penting karena konteksnya lebih spesifik, ya, khusus untuk mengecek, menguji program proposal, program baru yang betul-betul dalam pengertian kalau bagian dari program pemerintahan yang skala masif seperti ini, program makan bergizi untuk anak sekolah dan bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, itu betul-betul baru dalam pengertian bahwa karena cakupannya luas seluruh Indonesia dan jumlah penerima manfaat itu amat sangat banyak juga.
Kalau kita menghitung ya total dari apa yang ditargetkan di dalam dokumen visi misi Bapak Presiden terpilih Pak Jenderal Prabowo Subianto, totalnya itu mencapai 82 juta yang mencakup anak usia sekolah mulai dari jenjang dasar sampai menengah, termasuk juga para santri. Nah, santri sendiri jumlahnya kalau santri 44 juta untuk siswa-siswa mulai dari sekolah dasar, sebagian PAUD dan sampai sekolah menengah itu kira-kira 54 juta. Kemudian nanti ada ibu hamil dan anak-anak balita, itu juga kemudian tetap menjadi 82 juta itu totalnya. Nah, karena yang penerima manfaat ini adalah secara nasional dan jumlahnya sangat banyak, dan secara spesifik adalah anak-anak usia sekolah, maka menjadi sangat penting program makan bergizi gratis ini. Dan ini kombinasi program yang arahnya dalam jangka panjang, dalam jangka waktu di masa-masa yang akan datang, itu dimasukkan untuk menyiapkan penduduk Indonesia yang makin berkualitas. Jadi pemenuhan gizi itu kemudian nanti akan menyumbang pada kesehatan. Jadi perbaikan gizi itu diperlukan terutama bagi anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang dan sedang dalam masa menempuh pendidikan di sistem persekolahan. Yang kedua adalah penerima manfaatnya ibu hamil dan balita. Nah, ibu hamil itu dia akan memerlukan asupan gizi tentu saja dan makanan tambahan bagi balita itu untuk kepentingan dua hal sekaligus juga, perbaikan gizi dan pencegahan stunting terutama bagi ibu hamil. Jadi kombinasi dua program ini betul-betul sangat strategis, dan karena jangkauan nasional, penerima manfaatnya sangat banyak, maka amat sangat diperlukan riset-riset yang kemudian nanti mengecek, mengonfirmasi dan memastikan seperti yang dilakukan oleh Bang Ramadan ini yang untuk konteks studi kasusnya di Bogor. Sebagai studi kasus memang respondennya sebagai bisa dibilang representatif untuk menunjukkan saja bagaimana respon publik terhadap program ini. Tadi 69 angka yang sangat tinggi menyatakan ini bagian dari approval rates atas program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden terpilih ini Pak Jenderal Prabowo Subianto. Dan karena itu maka ini sudah cukup menjadi landasan bagi kami misalnya di Bappenas untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun ke depan selama 5 tahun pemerintahan di periode pertama Pak Prof. Prabowo Subianto, untuk kemudian nanti apalagi sudah juga didukung ya beberapa kali beliau sendiri biasa melakukan uji coba juga di Bogor dan juga di beberapa pihak. Kemarin di Bogor, ada juga di Tangerang, ada juga di Solo, di Surabaya, dan di beberapa kota yang lain. Itu juga bagian dari upaya untuk bagaimana teknis pelaksanaan, karena nanti kita akan bisa mengecek kesiapan lembaga yang akan melaksanakan program ini. Kemarin sudah kita ikuti bersama, Badan Gizi Nasional sudah dibentuk dan kepala badannya juga sudah dilantik. Nah, ini nanti akan bertanggung jawab melaksanakan program ini. Jadi apa yang disajikan melalui riset yang tadi sudah disampaikan itu betul-betul akan memberi sumbangan untuk memberi keyakinan bagi pihak pemerintah, kami di Bappenas dalam hal ini, dan kemudian nanti pemerintahan baru yang akan mengeksekusi melaksanakan program ini betul-betul mendapatkan konfirmasi dari publik secara luas, dimulai dari riset untuk studi kasus di Kota Bogor yang diperkuat dengan berbagai macam uji coba di beberapa kota, itu sudah cukup untuk menjadi penguat bagi pemerintah untuk melaksanakan program. Oke, sebentar itu. Terima kasih Kang Hamid. Ini mengkonfirmasi bahwa debat terkait dengan pemberian makanan bergizi, protein dan seterusnya itu kita bisa dapatkan evidence-nya 90% itu ternyata publik masih katakanlah dengan sampel di Kota Bogor ini Amerika ya. Ini hasilnya cukup besar
dan memang ada penolakan. Sebuah program tentu saja memang masih dini ya, tapi tentu saja ada penerimaan dan penolakan hal yang wajar. Yang ada satu lagi ya, untuk ibu hamil yang sama, anak yang satu lagi, ibu hamil juga cukup tinggi ya, tapi sama di 60% juga. Oke. Nanti kita coba share PPT-nya. Kemudian yang kedua, ini orang yang menggagas sejak Juli itu saya undang untuk bisa menyampaikan, mungkin bisa menjelaskan kenapa itu sampai kemudian tertarik untuk memberikan katakanlah statement terkait dengan pemberian makanan bergizi gratis. Dan yang kedua juga afirmasi perempuan tadi Bu ya, banyak orang kok udah foto spanduk baliho bertebaran, Bu, ada satu kecamatan Bogor Tengah itu nggak tahu sama sekali. Itu menurut saya menarik ya, karena kampanye afirmasi perempuan 30% di legislatif tentu saja ditarik ke eksekutif juga ya. Keterwakilan perempuan juga menjadi penting, misalkan dalam pilkada maupun nanti pasca pelantikan presiden sebenarnya. Itu catatan saya, silahkan Ibu, ada mikrofonnya. Silakan Bu Megdasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Anas. Saya sendiri kebetulan memang di Bogor saya punya yayasan yang memang mempunyai perhatian kepada masalah yang khususnya berkaitan dengan ibu-ibu dan anak. Dan oleh karena itu waktu itu kami ingin melihat bagaimana sih sebenarnya dari segi uji coba untuk program makanan gratis. Karena kalau kita yang ibu-ibu ya, kita sudah terbiasa benar-benar memikirkan bagaimana membesarkan anak kita dengan makanan-makanan yang memang akan membuat mereka menjadi manusia yang benar-benar sehat. Tidak saja sehat, juga dari usia dini sebenarnya sudah terbiasa makanan yang memang bergizi ya. Kalau kita memakannya setiap hari kita kasihnya ciki atau chips, ya pasti tentunya dia maunya yang asin-asin. Tapi kalau kita dari dia kecil kita sudah terbiasakan dengan makanan yang bergizi, maka itu pasti tentunya baik. Jadi di belakang daripada program yang memang Pak Prabowo ingin benar-benar galakkan, itu memang sebenarnya ada suatu fundamental yang mengenali hati ibu-ibu ya. Karena kita sulit sekali untuk menghindari anak kita untuk makan yang tidak bergizi. Dan antara lain tentunya di sekolah itu pendidikan awal yang kita bisa berikan adalah bagaimana makan dengan sehat dan dengan apa yang kita sajikan. Jadi memang bukan hanya program makan gratis, tapi makan yang bergizi. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah tentunya adalah ternyata memang didukung bahwa memang disambut dengan sangat senang ya, anak-anak itu bahagia sekali, lalu sekolahnya juga bahagia seperti itu. Tetapi saya juga jadi teringat dengan ada istilah dalam bahasa Inggris yang orang selalu bilang begini, there is no free lunch. Sebenarnya kalimat itu berkata sebenarnya punya background, karena kalau di Amerika Serikat itu memang ada program makan siang gratis atau makan siang yang sangat murah, di mana itu makanannya biasanya akan terdiri daripada protein, vegetables, sayur-sayuran, lalu ada kadang-kadang ada semacam kayak dikasih juga cookies ya, tapi dikasih juga susu. Nah, jadi ini untuk menggambarkan sebenarnya di belakang makan gratis itu sebenarnya tidak gratis gitu kan. Dan kita tahu persis program ini apabila akan dijalankan biayanya tidak murah, 71 triliun. Mungkin banyak yang mengatakan, buat apa sih 71 triliun untuk program seperti ini? Dan makanya juga itu memang perlu lihat apakah sustainable ya, punya program yang sebenarnya mahal, dari mana biayanya dan segala macam. Nah, kami waktu itu dari yayasan makanya punya inisiatif sebagai pihak yang istilahnya non pemerintah, bagaimana kita juga mencoba untuk mendukung, karena bisa saja dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan ada mitra-mitra yang itu berpartisipasi untuk membantu meringankan beban-beban itu. Dan juga selain kami juga ingin memberikan masukan kalau saja ternyata memang ternyata ada aspek-aspek yang kita harus perhatikan dari segi bagaimana mendapatkan sumber daripada muatan daripada makanan itu sendiri.
bagaimana mungkin kita bisa memberdayakan juga UMKM atau usaha lokal setempat, bagaimana juga kita juga bisa lalu kemudian mengajarkan tentang cara mengolah makanan yang sehat, yang misalnya tidak banyak menggunakan minyak, tidak banyak menggunakan gula, tidak banyak juga asin ya, garam. Karena yang terjadi dengan banyak daripada manusia adalah secara tidak dengan berusianya, namanya usia, dia akan otomatis biasanya akhirnya punya diabetes dan punya masalah darah tinggi, dan itu sebenarnya dimulai karena dari kecil sudah terbiasa makan makanan yang sebenarnya terlalu asin, terlalu manis, dan juga mengandung karbo. Jadi itu satu ya tentang program itu. Jadi kita memang waktu itu sangat ingin berkontribusi di bidang itu. Nah, tentang masalah keterwakilan perempuan ini mungkin ada juga yang tahu bahwa saya sebenarnya termasuk juga partisipan di film ya. Jadi saya berpartisipasi di film, tapi memang saya masih merasa bahwa keterwakilan perempuan itu tidak terbatas saja di legislatif, yang sebenarnya juga harusnya bukan saja 30% calon, tapi benar-benar perempuan-perempuan itu bisa menduduki bagian itu secara terpilihnya. Tapi kita mengetahui bahwa benar-benar bagi perempuan itu sulit, dan juga kalau bicara tentang eksekutif bahkan mungkin sebagaimana tadi juga surveinya yang ada juga penolakan. Jadi orang yang nyata-nyata mengatakan kami tidak akan memilih perempuan. Padahal kalau kita bicara tentang program-program daripada pemerintah daerah, itu adalah banyak sekali hal yang berkaitan sangat erat dengan masalah-masalah keluarga, masalah ibu, masalah membesarkan anak. Dan kalau kita bicara tentang Indonesia akan punya generasi emas di 2045, kita harus membicarakan ini benar-benar menjadi forum demografi atau malah jadi bencana, karena misalnya mereka adalah orang-orang yang tidak optimal kesehatannya dan segala macam. Jadi menurut saya adalah semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah terpilih, menurut saya terbukti bahwa setidaknya program ini terlepas dari masalah biayanya mahal, memang merupakan hal yang penting dan harus kita lakukan. Dan mungkin juga tidak ada kemungkinan bahwa kita memang akan mungkin kita yang mau pemerintah juga harus ikut berpartisipasi, dan kita juga sebagai ibu daripada anak atau seperti saya nenek daripada seorang cucu akan harus mensukseskan program-program ini. Karena juga ada pepatah di dalam bahasa Inggris, eat like a king, eat breakfast like a king. Makan pagilah seperti raja, eat lunch like a prince. Makan sianglah seperti pangeran, dan eat dinner like a pauper. Makan malamlah seperti seorang pauper itu orang miskin. Jadi sebenarnya mengatakan bahwa sebenarnya makanan terpenting yang dimakan oleh kita itu memang pagi dan siang. Dan kalau kita bisa mengisinya dengan asupan-asupan yang bergizi dan baik, maka itu tentunya akan meningkatkan juga kualitas daripada manusianya. Karena itu yang paling terpenting, bukan saja kuantitas manusia yang ada, tapi kualitas dari manusia yang ada, dan itu mulai dari gizi. Dan saya berharap bahwa keterwakilan perempuan juga dalam pilkada bisa memastikan program-program yang sangat erat berkaitan dengan masalah peningkatan daripada Human Development Index itu benar-benar bisa naik, dan mudah-mudahan akan ada kesadaran lebih dan juga kurangnya resistensi yang ramdan ya kepada perempuan menduduki juga jabatan di pemerintah daerah. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Melidasa. Sebelum waktu itu kami, saya mau tanya dulu. Ini Ibu announce berkali-kali dengan bahasa. Tiba-tiba kepikiran Bu Melidasa ini sebagai international lawyer dengan dulu di Harvard ya, LM-nya, dan mau terjun ke bawah memberi campaign terkait dengan afirmasi perempuan di eksekutif. Karena sekarang belum ada pendaftaran nih kami. KPU baru pengumuman tanggal 24 sampai 26, kemudian apply ke partai itu 27 sampai 2 ke KPU 27 sampai 29. Kira-kira catatannya gimana, Bu Meli? Pertama memang mengapa saya mengatakan saya pengacara internasional, karena jujur tidak banyak advokat yang mempunyai izin praktek di New York, Amerika Serikat. Dan memang sejatinya memang saya bisa berpraktek tidak saja di Indonesia, tidak saja menjadi anggota Peradi dan HKHPM, tapi saya juga anggota daripada New York Bar dan American Bar Association. Jadi itu sebenarnya lebih ingin membedakan, karena sebenarnya banyak ya ahli hukum memang masuk politik ya Pak Amdira Pak Hamdan ya.
kedua adalah kalau kenapa mau turun ke bawah, enggak, dari awal pun niat saya tadinya itu pillar memang adalah untuk bisa mewakili rakyat. Ya, sebenarnya saya ingin menjadi wakil karena saya melihat bahwa sebenarnya suara-suara rakyat ini belum cukup terwakili. Terbukti waktu saya mengalami membantu juga gempa di Cianjur, lalu kemudian kebetulan saya memang kelahiran asli Kota Bogor dan memang saya memang punya keinginan ya Pak Ramdan, setelah 33 tahun berpraktek sebagai pengacara sebenarnya ingin mengabdi kepada kota kelahiran, daerah kelahiran, khususnya kepada Provinsi Jawa Barat. Yang saya melihat bahwa lepas daripada perkembangan Indonesia, sebenarnya tidak cukup menaik dari segi skala sosial ekonomi. Dan juga khususnya kota Bogor ini yang sebenarnya kota yang bisa dikatakan kota tua, kota yang dari dulu sudah ada kebun raya dan segalanya, juga sama kita bisa lihat dia sudah tertinggal. Jadi waktu kemarin Juli itu sih Pak Ramdan, saya sebenarnya melihat bahwa mungkin saya sebagai orang yang sudah pernah turun dan saya juga dari Partai Golkar kebetulan, saya pikir kenapa tidak setidak-tidaknya membuat masyarakat tahu ada juga loh calon lain, kebetulan kader Golkar juga yang juga perempuan yang sebenarnya sangat tertarik untuk bisa membantu membenahi masalah-masalah yang ada di Kota Bogor. Dan jadi saya melihatnya adalah tentunya masalah paling utama sosial ekonomi. Dan yang kita sangat concern bersama adalah masalah bagaimana masyarakat karena kepepet banyak menjadi korban pinjam online atau juga akhirnya juga ikut dengan masalah judi online. Ini semua menimbulkan masalah-masalah tambahan di atas masalah sosial ekonomi yang sudah dihadapi. Selain itu judulnya adalah kita mengetahui bahwa ada masalah stunting dan banyak masalah-masalah kesehatan lain di Jawa Barat pada umumnya dan juga Kota Bogor pada khususnya. Jadi memang itu sebenarnya agak pemikiran resmi Pak Ramdan. Jadi memang kalau memang sebelumnya tidak ada, karena saya tadinya yang mengatakan mungkin saya tidak usah ikut di situ karena saya jujur memang khawatir bahwa Kota Bogor belum siap menerima perempuan di eksekutif daerahnya. Tapi sekarang saya lihat PKS sudah dengan perempuan. Itu saja kalau PKS sama perempuan, saya rasa harusnya yang lain-lain juga berani untuk lebih mengafirmasi peran daripada perempuan yang juga sebenarnya juga tentunya sama-sama mumpuni, mampu, dan tentunya hatinya juga ada di situ. Hatinya ada di tempat yang benar, yaitu hatinya pasti tentunya ingin masa depan dan generasi penerus kita ini jauh lebih baik. Itu naluri seorang ibu ya Pak Ramdan. Dan intinya seperti itu aja sih Pak. Jadi kalau memang kenapa tiba-tiba, karena memang sedikit agak pemikiran why not, kenapa tidak, kalau orang-orang ini juga berani masang hal itu, kenapa saya tidak. Ya saya masih berjuang ya, terus terang masih berjuang karena sebuah sangat-sangat dinamis, apalagi di Partai Golkar amat sangat dinamis. Tapi saya pribadi sangat berharap bahwa keterwakilan perempuan tidak dibatasi saja di legislatif, tetapi juga di eksekutif. Dan juga itu juga menjadi bagian daripada 3 fokus utama saya yang tadi yang pinjam online dan juga masalah tentang makanan bergizi. Ketiga adalah tentang bagaimana perempuan bisa lebih terwakili dalam jabatan-jabatan publik, sehingga masalah keterwakilan perempuan itu bukan hanya kuota, bukan hanya lip service, tapi benar-benar suatu kesempatan. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa misalnya Ibu Retno menjadi Menteri Luar Negeri, beliau sangat-sangat mampu untuk memajukan Departemen Luar Negeri, dan itu diakui oleh bahkan diplomat-diplomat yang laki-laki. Begitu juga kita mengetahui banyak tokoh-tokoh perempuan lainnya. Jadi menurut saya adalah waktunya perempuan memang lebih berani untuk ikut berserta, karena kalau tidak ikut berserta, ikut serta nggak mungkin dipilih kan. Satu, kedua juga mudah-mudahan pemilihnya juga sudah mulai keengganannya untuk menolak secara serta-merta perempuan hanya karena dia perempuan, tetapi benar-benar melihat prestasi, kinerjanya, jejak rekam, dan juga integritas. Begitu sih Pak. Baik, terima kasih Bu Melideta. Jadi 3 poin tadi yang saya tangkap, tentu saja balik lagi berkiprah itu, beliau ini pernah di seleksi terakhir KPK waktu periodenya Abraham Samad itu ya? Bushro sama Bushro Mukodam.
Pusat. Baik, itu. Nah, saya mau ke Bang Amil lagi sebelum nanti saya sampaikan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan tadi kan beliau melanglang kemana-mana, New York, Eropa dan seterusnya. Program makanan bergizi itu tadi sudah dikutip oleh Bu Merida Asta, itu terjadi di Amerika, dan kemudian bagaimana misalnya membahas siapapun nanti pelanjutnya 20 Oktober dan kementerian lainnya itu bisa dapat dukungan internasional. Apa langkah-langkah atau kemudian upaya dilakukan oleh Bappenas supaya memperkuat tadi kemudian makanan bergizi gratis sehingga kemudian internasional pun mendukung ini dengan segala konsekuensi dan juga dukungan dana misalkan dari pihak luar kalau memang kita kesulitan untuk mendana. Silakan Kak Ami. Ya. Ini kalau di luar negeri disebut school based program, di program pemberian makanan untuk anak sekolah, dan itu sudah dijalankan dalam waktu yang sangat lama oleh banyak negara. Di Inggris, kebetulan saya sekolah di Inggris di Universitas Sussex untuk pendidikan S3 di sana. Di sana dijalankan bahkan dekade 50-an itu sudah dilakukan, dan mereka memang membatasi di kelompok-kelompok kelompok masyarakat yang disebut secara ekonomi di bawah. Mereka dikasih anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, mereka menjadi penerima target dan penerima manfaat yang paling utama. Di Prancis, di Finlandia, di Jepang, juga di Cina baru-baru sebenarnya. Kalau di Cina tahun 2010-an saja. Di India juga tahun 1995, di Brazil juga di dekade itu, dan di banyak negara. Karena itu kemarin kan kita sempat mengikuti juga Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto kan berkunjung ke Cina juga untuk belajar tentang program makan bergizi untuk anak sekolah ini. Ini tingkat pertama soal manfaat. Manfaatnya tentu jangka panjang karena pemberian gizi, ya, perbaikan gizi, dan manfaat jangka pendek. Ini kalau kita merujuk pada studi yang dilakukan UNICEF atau UNESCO di banyak negara, terutama negara-negara yang pendapatan ekonomi menengah bawah atau negara-negara yang kelompok negara miskin, itu antara 80 sampai 90 anak di dunia ini ya, itu ketika pergi sekolah tidak sarapan dulu. Jadi makan terakhir anak ini itu adalah jam 5 atau jam 6 sore di hari yang kemarin itu. Ketika berangkat sekolah di pagi hari, mereka tidak makan, tidak sarapan karena tidak ada yang dimakan. Itu yang kemudian menyebabkan prestasi belajar anak-anak ini rendah, tidak bisa mengikuti pelajaran apapun di sekolah, tidak bisa menangkap apa yang diajarkan oleh para guru karena perutnya kosong. Nah, inilah yang dimaksudkan mengapa Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu ingin memastikan bahwa anak-anak di Indonesia itu ketika berangkat sekolah sarapan dulu, atau nanti kalau teknis pemberian makanannya itu bisa diatur. Jadi ketika mulai jam pelajaran kah, atau pada saat jam pelajaran kedua kah, nanti teknis di lapangannya akan dilakukan supaya ketika pertama pengalaman negara-negara itu dengan program ini tingkat kehadiran anak itu menjadi lebih tinggi. Jadi jangan lupa sekali lagi menurut studi UNESCO atau juga UNICEF mengatakan bahwa banyak juga anak yang tidak sekolah, jutaan. Jadi 60 sampai 70 juta yang anak tidak pergi sekolah itu dari terutama negara-negara yang berpendapatan rendah. Dan antara 80 90 anak pergi ke sekolah dunia ini itu belum sarapan. Nah, karena itulah maka ketika dia sarapan meningkatkan kehadiran. Jadi karena disediakan sarapan atau makan di sekolah, maka terdorong anak itu untuk pergi ke sekolah. Jadi selama ini karena tadi merasa tidak cukup biaya, tidak punya uang saku, jadi banyak yang bolos sekolah. Meningkatkan kehadiran itu terbukti dengan program
pemberian makanan di sekolah. Kemudian juga dengan pemberian makanan sekolah, karena kemudian itu perbaikan gizi menjadi meningkat, itu cognitive skills-nya makin berbaik, makin berkembang. Jadi meningkatkan cognitive abilities, cakapan intelektual, kecerdasan kognitifnya, karena dia makan. Karena itu maka diatur juga itu menu makanannya apa saja, kandungan gizi, kalori, protein, mencakup apa saja, apakah protein ya hewani, nabati dan yang lain, itu nanti ahli gizi yang akan menentukan. Dengan perbaikan gizi, maka tumbuh kembang anak akan terjaga baik, dan yang terpenting adalah cognitive abilities. Sekali lagi ada hubungan yang kausalitas gitu. Anak-anak yang kekurangan gizi itu cognitive abilities-nya terhambat untuk berkembang. Nah, dengan pemberian makanan bergizi itu akan membantu anak makin sehat, makin baik, dan kemudian seluruh kecakapan intelektualnya bisa berkembang dengan baik pula. Yang kedua itu tingkat kehadiran, kemudian cognitive abilities berkembang, dan yang ketiga nanti pada akhirnya diharapkan itu bisa hasil pembelajaran akhir makin membaik pula. Ini disebut sebagai student learning outcomes atau academic achievement, capaian akademik siswa-siswa ini. Karena itu jangka panjang, dan kemudian maksudnya dengan 5 tahun dan kemudian nanti akan secara berkelanjutan, itu akan dalam jangka panjang akan dampak nyatanya pada capaian hasil pembelajaran dan capaian akademik siswa ini akan bisa kelihatan. Kemudian yang juga sangat penting adalah bahwa memastikan soal pelaksanaan ini berjalan baik. Dan karena itu dengan pembentukan Badan Gizi Nasional, dan nanti akan dilakukan melalui secara teknis di lapangan itu ini apa UP namanya, unit pelayanan. Secara nasional nanti akan Badan Gizi Nasional ada semacam komite pengarah yang melibatkan Kementerian Dikbud karena relevan ini anak sekolah, Kementerian Kesehatan karena nanti akan berkaitannya soal jaminan gizi tadi itu standar mutu, standar gizinya. Karena kita merujuk juga pada peraturan Menteri Kesehatan untuk standar gizi itu mencakup apa saja ya. Ada peraturan Menteri yang menyebutkan tadi kalori, protein, dan yang lain-lain itu. Kemudian juga dengan Kementerian Desa, karena nanti dekat ada bukan semata-mata di sektor pendidikan atau sektor kesehatan, tapi juga berkenaan dengan soal ekonomi lokal, hidupkan ekonomi lokal, karena nanti diutamakan dengan pangan lokal. Jadi dengan cakupan yang luas, skalanya masif, ini kan proses produksi memastikan bahwa bahan-bahan makanan, pasokan logistiknya kan terjaga, dan itu kalau nanti di daerah-daerah atau di sebuah provinsi akan mengutamakan pangan lokal dan sekaligus juga pemberdayaan masyarakat, karena nanti akan efek ekonominya panjang, dan itu yang diharapkan. Karena itu ada diasumsikan bahwa investasi untuk program makan bergizi itu akan juga sekaligus menghidupkan perekonomian lokal. Kawan-kawan sekalian, untuk kepentingan inilah maka pemerintah merasa perlu untuk memastikan bahwa ketersediaan dan alokasi anggaran memang memadai, dan untuk tahun pertama ini memang dialokasikan 71 triliun kemarin sudah dipidatokan itu, baik pertama melalui Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani maupun juga kemarin di nota keuangan yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, dan itu menyatakan bahwa alokasi 71 triliun itu memang nanti akan dimanfaatkan untuk program makan bergizi bagi anak sekolah dan juga ibu hamil. Soal apakah nanti bisa mengundang pihak-pihak lain, ya akan sangat terbuka. Kalau misalnya sektor swasta ikut berpartisipasi, kalau pelibatan mitra pembangunan internasional mungkin belum dirasa perlu untuk saat ini, karena ini kemampuan fiskal pemerintah Indonesia sendiri masih dianggap memadai, meskipun akan dilakukan secara bertahap ke depan. Ini kan. Sebelum kita dialog atau ini saya mau tanya satu, berarti itu masyarakat kota
Bogor dengan tadi solving isunya terkait dengan pinjol, afirmasi perempuan, maupun satu lagi terkait dengan pemberian makanan bergizi gratis. Itu yang menjadi catatan saya, yang kemudian saya sudah rekam. Mudah-mudahan nanti bisa jadi suatu isu yang bisa kita sampaikan kepada Presiden terpilih nanti, bahwa ini poin yang penting, tidak hanya kemudian untuk Kota Bogor, tapi juga jadi isu nasional, bagaimana pemerintah terpilih itu bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti pinjaman online. Demikian, terima kasih atas kehadiran keduanya, dan juga mohon maaf tadi Ibu Ayu dari Upaya Kedokteran lagi posisi kemarin kayaknya nggak ngejar, saya akan tuntaskan saja, menyelesaikan. Silahkan nanti teman-teman media mau wawancara, kami berikan bebaskan untuk kemudian langsung dengan Kang Ami maupun Bu Mary Dansa maupun kemudian keduanya juga gantian, kita silahkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.